warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabila Ainu Madlia dari Prodi Pendidikan Geografi 2019 kelas B. Di sini saya akan melakukan kegiatan peer teaching dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran tanya jawab dan diskusi. Nah, adapun materi yang saya ambil yaitu konsep wilayah dan juga tata ruang. Untuk itu selalu ikutin ya kegiatan peer teaching dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, kok pada lemes-lemes amat ini ya? Udah siang kali ya? Ini kan masih pagi, jadi kita harus semangat. Oke, Ibu ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, gitu doang. Kalau misalnya kaliannya semangat, Ibu juga jadi semangat belajarnya gitu. Oke, kalian gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah kalau baik. Kalian nggak nanya nih kabar Ibu? Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Sekarang kan kita tahu nih cuaca sekarang lagi berubah-ubah atau apa tadi? Pancaroba, betul. Jadi kita harus pandai menjaga kesehatan. Di sini kalian pada mau sehat kan semuanya? Mau. Nah, gitu ya. Jadi oke, sekarang sebelum mulai belajar kita harus baca doa dulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Iya, silakan Rifni. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Rifni telah memimpin doa. Oke, sekarang kan pelajaran geografi ya tentang konsep wilayah dan tata ruang. Nah, sekarang kalian rapihin dulu baju kalian sebelum belajar. Terus juga lihat dulu di kolong mejanya atau kolong bangkunya ada sampah nggak gitu. Kalau anak geo itu harus bersih ya gitu. Ayo Ariskin, di kolong mejanya di kolong kursinya ada nggak sampahnya? Salah juga liatin semuanya ya. Oke, bagus kalau kayak gitu. Sekarang Ibu mau nanya, ada yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, kalau masuk semua berarti lengkap ya. Anak-anaknya juga pada cantik-cantik. Ini yang depan cantik banget, yang belakang juga sama gitu ya. Nah, oke, kali ini kita akan belajar tentang konsep wilayah dan tata ruang. Sebelumnya, Ibu memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu, pertama kita tahu pengertian dari wilayah. Yang kedua, kita tahu dari macam-macam atau jenis-jenis wilayah. Dan yang ketiga, kita tahu pengertian tata ruang gitu. Oke. Sebelum memulai belajar, Ibu bakalan pemanasan dulu nih, biar kaliannya nggak kaget gitu ya. Oke, sekarang kita lihat PowerPoint yang udah Ibu bikin. Sebentar ya, dipasang dulu. Kalian nggak usah pada tegang kalau pelajaran geografi ya. Harus santai-santai aja gitu. Oke, sekarang kita akan mempelajari pengertian dari wilayah dan tata ruang. Sebelumnya di sini ada gambar. Gambar ini memudahkan kalian untuk melakukan identifikasi nih mengenai wilayah. Apa itu wilayah? Nah, ini ada dua gambarnya, gambar pertama dan gambar kedua. Yang pertama itu kira-kira gambar apa tuh? Saya, Bu. Iya, Ariskin silakan. Gambar satu itu gambar kota, Bu. Kota itu merupakan wilayah yang punya karakteristik heterogen dan dinamis. Misalnya, kota itu sudah maju, Bu, fasilitasnya. Ya. Kalau gambar kedua itu desa. Gambar kedua itu desa, karakteristiknya cenderung homogen dan kegiatan masyarakatnya banyak bekerja sebagai petani. Dan desa itu cenderung masih banyak yang tertinggal kondisinya. Oke, mohon diulangi lagi ya. Ibu mau nulis biar teman-teman semuanya juga pada paham. Jadi apa yang gambar pertama? Kota. Bener tadi ya pendapat dari Ariskin dan pendapat dari Farah. Oke, ini gelap banget ya, nggak enak banget kalau misalnya kita belajar gelap-gelapan. Oke, Sarah tolong nyalain lampunya ya, maaf. Oke, nah kalau kayak gini kan terang ya kan, kalian kelihatan tuh muka cantik-cantiknya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian wilayah terlebih dahulu ya.
sebelumnya Ibu punya kata-kata motivasi. Nah, kalian pernah nggak nih males belajar? Pernah, Bu. Kalau Rifni pernah nggak males? Pernah banget. Pernah banget. Kalau kamu, Sarah? Pernah, Bu. Kalau Ariskin? Sering, Bu. Semuanya berarti pernah ya, pernah males belajar. Cuman kalian harus ingat nih dua hal ini. Yang pertama, ada dua hal yang harus diingat ketika kita males belajar. Yang pertama itu, apa yang sudah orang tua saya korbankan untuk saya. Dan yang kedua, apa yang telah saya berikan untuk orang tua saya. Kalau ingat dua hal tersebut, kalian nanti bakal rajin belajar karena semakin termotivasi. Jadi ibu di sini memberikan pelajaran sekaligus juga memberikan motivasi sama kalian, gitu ya? Ya, Bu. Di sini juga ada peta konsep sebelumnya. Di sini kita akan mempelajari tentang wilayah. Yang kedua tentang apa, Sarah? Jenis-jenis wilayah dan contohnya. Oke, Rifni yang ketiga. Pengertian tata ruang wilayah. Iya, terus siapa lagi nih? Kesimpulan, Bu. Iya, betul, kesimpulannya. Oke, di sini pengertian wilayah. Ada pertanyaan, apa itu wilayah? Kalian tahu nggak apa itu wilayah? Enggak, Bu, belum. Belum tahu? Siapa yang udah tahu wilayah? Saya, Bu. Iya, Rizkin silahkan. Wilayah adalah tempat tinggal manusia di permukaan bumi, Bu. Terus wilayah juga terdiri dari unsur biotik dan unsur abiotik. Iya, betul. Wilayah itu adalah tempat tinggal yang ditinggali oleh manusia. Kalian rumahnya di mana nih? Ibu mau tanya, Sarah rumahnya di mana? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Kalau Ariskin? Di Jogja, Di Bu. Jogja. Kalau Pratiwi di mana rumahnya? Jakarta, Bu. Di Jakarta. Betul ya kalau Farah? Bandung, Bu. Bandung. Rifni di mana Rifni rumahnya? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Berarti banyak yang orang-orang Jakarta ini ya? Iya, Bu. Oke, berarti itu merupakan wilayah rumah kalian gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa wilayah itu tempat tinggal atau sesuatu yang didiami oleh manusia berupa ruang gitu. Di sini ada peta, ada pertanyaan ya. Biasanya orang geografi itu identik sama peta. Yang pertama itu, apa yang kalian pikirkan ketika melihat peta Indonesia dan apa kaitannya dengan konsep wilayah? Iya, silakan Ariskin. Itu peta Indonesia, berarti itu adalah wilayah kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia di mana terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Iya, ini merupakan wilayah peta Indonesia gitu ya. Kalian tinggalnya kalau di Jakarta ini ada bacaannya nih. Ini DKI Jakarta. Tadi yang tinggal di Jogja berarti Jawa Tengah di sini gitu ya. Jadi kan semuanya beda-beda gitu tempat tinggalnya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi. Kenapa sih kita harus mempelajari wilayah? Buat apa? Rifni, buat apa tuh kita mempelajari wilayah? Ada nggak sih di sini? Nggak ada sih. Bentuk memahaminya, Bu. Iya, iya. Agar kita nggak kesasar, Bu, kalau pergi kemana-mana. Biar apa? Nggak nyasar. Iya, betul. Terus kalau Sarah, kenapa kita harus mempelajari wilayah? Karena untuk Untuk apa? untuk kita mengetahui posisi wilayah kita. Iya, betul juga untuk mengetahui posisi dari wilayah kita gitu ya. Jadi penting nih, wilayah itu harus dipelajari karena kan kita orang geografi gitu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis wilayah. Kelewat, maaf ya. Nah, ini ada jenis-jenis wilayah. Bisa siapa nih yang mau baca? Saya, Bu. Ya, Sarah silakan. Wilayah formal dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogen, didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi, ditandai dengan asosiasi bersifat fisik atau biotik. Ya, terus Wilayah fungsional dicirikan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan, ditandai dengan adanya arus kegiatan transportasi dan komunikasi. iya, betul ya. Jadi wilayah formal sama wilayah fungsional itu, kalau wilayah formal itu dia apa? Ciri-cirinya itu Homogen. homogen. Terus apa lagi? Memiliki kesamaan topografi, Ya, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. iya betul. Memiliki kesamaan topografi, iklim, dan vegetasinya sama gitu ya. Terus abis itu, yang kedua wilayah fungsional, ciri-cirinya itu apa? Berhubungan dengan pusat kegiatan. Iya, berhubungan dengan pusat kegiatan kayak pusat industri gitu ya.
Kalau misalnya kalian tadi Pratiwi, Sarah, terus juga ada Farah, tinggalnya di Jakarta kan, berarti pusat kegiatan, terus juga bisa pusat industri, pusat pemerintahan ada di Jakarta. Gitu ya Rifni? Iya Bu. Iya, Rifni jangan ngantuk ya. Iya, Bu, Kalau semangat. belajar harus semangat. Ya, oke. Lanjut. Di sini ada contoh wilayah formal dan wilayah fungsional. Tadi kan udah ada tuh ya dibacakan oleh Sarah tadi. Ini ada gambar lagi nih. Ini ada gambar pertama kemacetan. Yang kedua itu gambar pegunungan. Kira-kira nih ada yang bisa menganalisis gak? Dari gambar ini tuh apa sih maksudnya? Kok ibu nyajiin gambar ini ya? Emang kenapa gitu ya? Pasti ada pertanyaan. Kira-kira siapa nih? Saya Bu. Iya Rifni Saya silahkan. coba. Mungkin kalau yang foto pegunungan itu adalah wilayah formal karena topografinya kan hampir mirip-mirip ya perbukitan. Nah, kalau untuk yang kemacetan itu wilayah fungsional. Tadi juga sudah disebutkan bahwa kalau wilayah fungsional itu dekat dengan pusat-pusat transportasi gitu. Iya betul, tepuk tangan buat Rini, keren banget gitu ya. Harus semangat. Lagi nggak yang mau menganalisis kenapa itu ada dua wilayah yang ibu sajikan? Kenapa? Saya Bu, Iya Ariskin yang silakan. wilayah pedesaan itu homogen, lalu yang sebelahnya itu heterogen Bu. Iya betul, betul sekali. Berarti dari tadi Ariskin nyimak ya. Tepuk tangan buat Ariskin. Betul. Nah, anak murid ibu pada pinter-pinter ya ternyata gitu. Oke bener ya. Ini wilayah fungsional, ini wilayah formal. Kalau fungsional itu biasanya identik dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Kalau misalnya wilayah formal itu biasanya pegunungan, kayak pedesaan gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu ada tata ruang wilayah. Oke, nah, oke selanjutnya ada tata ruang wilayah. Biasanya kalian nih, kalau di kamar kalian punya kamar kan masing-masing di sini ya? Punya pasti. Misalnya nih, tempat tidurnya taruh di pojok, misalnya lemarinya ada di sebelah kiri, terus habis itu meja belajar ada di tengah-tengah. Nah itu merupakan tata ruang. Pasti kalian udah bisa lah ya menata ruang belajar kalian gimana biar nyaman gitu ya. Di sini kalau misalnya kamarnya acak-acakan, betah nggak? Enggak, Bu. Bu, kenapa itu? Karena tidak rapi. Iya tidak Karena rapi. tidak tertata. Betul ya. Jadi tata ruang itu apa? Penataan letak suatu benda Bu. Iya betul. Misalnya di meja ada di sebelah kanan ibu, terus juga laptop ada di sebelah kiri ibu. Jadi di sini merupakan penataan ruang gitu ya. Jadi tata ruang ini sangat bermanfaat dalam pengembangan wilayah yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta sebagai ibu kota gitu ya. Berarti udah pada ngerti nih pengertian dari tata ruang? Sudah Bu. Sudah, oke coba. Kalau sudah, ibu mau nanya. Farah, tadi tata ruang apa? Ruang itu lebih kepada penataan letak ya Bu? Iya betul, penataan letak suatu ruang. Di sini udah tadi ya, udah dijawab sama kalian. Ada gambar lagi nih. Kalian kalau belajar sama ibu jangan bosan-bosan yang namanya menganalisis ya, karena kita itu perlu namanya menganalisis, namanya anak geo gitu ya. Nah oke, di sini ada tata ruang. Ruang di sini menurut kalian gimana pendapat kalian? Berantakan Bu. Berantakan. Kalau di sebelah kan kiri Rapi dan rapi. Berarti ada perbedaan nggak? Ada Bu. Ada perbedaannya kan? Kalau yang ini kalau yang ini kurang rapi, kalau yang itu rapi. Ini di Jakarta. Berarti tadi Farah, Pratiwi, Sarah tinggalnya di Jakarta. Bener gak nih tata ruang Jakarta itu berantakan? Benar. Betul ya. Lihat aja nih di samping kita. Ya kan, tata ruangnya itu kurang rapi, bukan tidak rapi ya, tapi hanya kurang saja gitu ya. Terus habis itu kalau di Barcelona Spanyol, rapi banget kan? Iya Bu. Iya, berarti sumber daya manusia di sana sudah maju, sudah berkualitas gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ibu akan menyediakan media pembelajaran Scramble. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, perhatikan soal yang diberikan. Nanti ibu berikan soalnya.
Terus habis itu kerjakan soal dengan cara mengurutkan kata-kata yang diacak. Misalnya, contohnya wilayah biasa disebut dengan misalnya anggur, tapi ternyata kalau disusun jadi ruang gitu ya. Oke, Ibu bakalan ngasih nih media pembelajaran Scramble. Oke, di sini Ibu punya nih media pembelajaran yang kerjain 1 sampai 5 aja ya. Oke, dibagi 2 kelompok kali ya. Itu yang di belakang karena ganjil jadi bertiga gitu, nggak apa-apa ya? Ariskin sama Sarah? Iya, jadi 5 soal aja ya. Ibu kasih waktu 5 berapa ya? 3 menit cukup nggak? Cukup, oke. Ibu kasih waktu 3 menit, silahkan berdiskusi. Oke, semuanya sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang coba kelompok mana dulu nih yang mau mengungkapkan pendapat kalian? Saya, Bu. Ya, Rizky silakan. Nomor 1 itu ruang dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan sekitarnya disebut wilayah. Iya. Oke, betul ya. Wilayah berdasarkan pertanyaan tadi jawabannya. Oke, sekarang kelompok siapa lagi yang mau? Saya, Bu. Iya, Rizky mau nomor berapa? Nomor 2, Bu. Nomor 2, ya. Suatu wilayah yang dicirikan memiliki seragaman homogenitas disebut wilayah formal. Iya betul, wilayah formal. Aduh, berarti anak kelas 12 IPS 1 ini pada pinter-pinter ternyata ya. Oke, sekarang karena waktunya udah habis gitu ya. Sekarang kumpulin hasil isian kalian ya. Ya, terima kasih Rizky. Ya, oke. Udah ya, berarti nanti Ibu koreksi jawabannya. Sekarang karena kalian udah mengerjakan media Scramble dari Ibu, sekarang ada yang terakhir nih. Nah, oke. Ibu menanyakan slide apa tuh bacanya? Apa yang kamu dapat hari ini? Oke, apa yang kamu dapat hari ini? Kamu dapat apa hari ini? Pengertian terkait wilayah, Iya, terus Tata ruang. Iya, terus jenis-jenis wilayah. jenis-jenis wilayah juga gitu. Berarti pada nyimak ya penjelasan dari Ibu. Terus abis itu kalian jangan lupa ya untuk selalu baca materinya, soalnya nanti kita pembelajaran berikutnya akan mempelajari mengenai interaksi desa dengan kota. Ya. Anak-anak di sini harus pada rajin nih belajarnya. Ibu mau ke kelas IPS 2 dulu ya, karena waktunya udah habis. Cukup sekian dari Ibu, kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sekian video peer teaching dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan dalam dunia pembelajaran dan pengajaran. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.